Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang kedua ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala hal-hal yang buruk. Dan kita berdoa semoga segera musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa kembali belajar bersama dengan teman-teman kita di sekolah. Amin. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal. Ya, kita akan membahas tentang dua hal, yaitu yang pertama, mengapa kita harus mempelajari sejarah? Apa pentingnya kita mempelajari sejarah? Ya, khususnya sejarah Islam. Dan yang kedua adalah apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Untuk yang pertama, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus belajar sejarah? Ya, apa manfaat yang bisa kita dapat dari mempelajari sejarah, khususnya sejarah para sahabat Nabi SAW dan sejarah para nabi-nabi yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa mempelajari sejarah atau sejarah Islam itu sangat berguna bagi hati kita. Bahkan bisa dikatakan mempelajari sejarah itu sebagai makanan bagi hati kita dan sumber keceriaan, kebahagiaan bagi jiwa kita, dan juga penyejuk bagi mata. Bahkan itu merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala dan ibadah ya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari sejarah orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat, yang sukses di dunia dan di akhirat, seperti para sahabat tentunya dan para nabi, tentu akan memotivasi kita agar kita bisa mengikuti jejak mereka. Ya, kita bisa meneladani pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa diambil dari kehidupan mereka. Ya, selain belajar sejarah akan memberikan selain itu belajar sejarah akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Di antaranya yang pertama, ya contohnya di mereka para khulafaur rasyidin, para sahabat Nabi. Ya, mereka para khulafaur rasyidin, ya kita sudah belajar khulafaur rasyidin. Ya, siapa itu khulafaur rasyidin? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka para khulafa ar-rasyidin adalah dan para sahabat-sahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik. Dan inilah yang mendapat rekomendasi dari Nabi SAW. Ya, Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku. Siapa di zaman Nabi? Adalah para sahabat. Ya, mereka lah yang menemani Nabi SAW, mereka lah yang belajar langsung dari Nabi SAW. Mereka adalah generasi terbaik. Kalau kita ingin menjadi menjadi generasi yang terbaik, maka kita harus mengikuti jejak mereka. Dan Nabi juga memerintahkan kita untuk mengikuti jejak mereka. Ya, Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatu khulafair rasyidin. Ya, wa sunnatu khulafair rasyidin. Ya, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, yaitu sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafaur rasyidin. Ya, khulafaur rasyidin mereka adalah ya 4 orang yang sudah kita sebutkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mempelajari sejarah akan memperkuat cinta kita kepada mereka para sahabat dan para nabi. Bagaimana kita bisa mencintai para sahabat kalau kita tidak tahu bagaimana sejarahnya, bagaimana sifatnya, akhlaknya dan ibadahnya? Maka penting kita mempelajari sejarah mereka agar semakin cinta kita kepada mereka. Ya, kita menjadikan teladan bagi kita. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari sejarah merupakan pintu menuju kesuksesan.
Ya, mereka adalah orang yang dijamin, bahkan dijamin masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin sukses seperti mereka, masuk surga, maka kita perlu meneladani bagaimana hidup mereka sehingga kita bisa juga masuk surga. Maka tentu dengan mempelajari sejarah, karena sejarah itu merupakan ya pintu kita menuju kesuksesan, karena jalan mereka merupakan jalan hidup bagi setiap muslim yang mengharapkan kebaikan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Kemudian yang terakhir, mempelajari sejarah, khususnya sejarah para sahabat akan membantu kita, akan membantu kita dalam memahami Islam dengan baik. Ya, dan juga kita bisa meneladani mereka baik dari akidah, bagaimana akidah mereka, bagaimana ibadah dan akhlak-akhlak mereka. Itulah beberapa alasan penting bagaimana pentingnya kita mempelajari sejarah. Ya, sejarah masih banyak, ya cukup 4 ini. Semoga kita di semester 2 ini kita makin semangat dalam belajar ya sejarah, khususnya di dalam pelajaran SKI. Kemudian hal yang kedua yang Ustadz ingin sampaikan adalah yaitu apa saja yang akan kita pelajari di semester kedua ini, agar kita bersiap-siap dan menyiapkan apa saja yang kita butuhkan dalam mempelajari SKI pada semester yang kedua ini. Anak-anak sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dan sudah kita pelajari bahwa di semester pertama itu kita sudah belajar tentang sejarah Khalifah Ar-Rasyidin, Khulafa Ar-Rasyidin, Khalifah yang pertama. Ya, pada semester pertama kita sudah sebutkan Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu mereka yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mereka keempat ini adalah Khulafa Ar-Rasyidin. Dan pada semester pertama kita mengkhususkan pembahasan pada khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita sudah bahas tentang bagaimana beliau, bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana beliau memimpin, ya apa saja keutamaan-keutamaan dan pelajaran-pelajaran apa saja yang kita bisa petik dari kehidupan beliau. Dan juga setelah kita mempelajari sirah atau sejarah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq khalifah yang pertama, kita juga mempelajari kisah Nabi Zakaria. Ya, kita mempelajari kisah Nabi Zakaria. Jadi ada dua, kita mempelajari kisah sahabat Nabi dan kisah nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan di semester kedua ini kita akan mempelajari sejarah hidup khalifah yang kedua. Siapa itu? Ya, yaitu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan mempelajari bagaimana sifat beliau, bagaimana beliau memimpin, apa saja keutamaan-keutamaan beliau, apa saja program-program kerja dari beliau. Insyaallah sebagaimana di semester pertama kita membahas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, insyaallah di semester kedua ini kita juga akan mempelajari kisah atau sejarah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Iya. Dan setelah itu kita juga akan membahas khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan secara berurutan, ya. Ada Umar bin Khattab, kemudian ada Utsman bin Affan. Nanti di kelas 5 ya kita akan mempelajari sejarah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi nanti kita akan mempelajari keempat-empatnya. Satu sudah kita pelajari, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di semester kedua ini kita akan mempelajari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, dan untuk nabi, ya insyaallah kisah para nabi kita ambil kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kalau di semester pertama Nabi Zakaria, di semester kedua ini kita akan pelajari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran ya bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan surat Yusuf. Ya, surat Yusuf.
Baik, sekiranya itu apa yang Ustadz bisa sampaikan. Semoga kita bisa memiliki gambaran apa saja yang akan kita pelajari di semester kedua ini. Bisa dibaca-baca sebelum Ustadz menjelaskan nanti pelajaran-pelajarannya ya, dimulai dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekiranya ini apa yang Ustadz bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.